Dua tipe gamers. Satu yang penting gameplay, Benar. yang satu lagi yang penting grafik. Nah, kalau gue yang pertama. Yang penting gameplay, betul. Betul, karena gue mau FPS-nya berapa kayak nggak peduli ya kan. Halo sobat gamers. Ini karena kita baru bikin segmen gaming yang belum pernah dipakai sebelumnya, jadi kita kan nggak tahu manggilnya apa. Kalau e-sport kan misalnya sobat e-sport, kalau One Piece sobat nakama. Jadi ini kita manggilnya halo sobat gaming. Sobat gamers. Gamers gaming nih. Sobat gaming. Oke, sobat gaming. Sangat tidak kompak. Karena ini masih pertama, kayaknya masih pertama. Maklum ya guys. Tapi kita masih belum nyebutin ini konsepnya gimana sih kok ya. Jadi belum. Sebelum kita masuk ke situ, kayaknya kita CTA dulu aja. Jadi buat para sobat gaming, asik sobat gaming yang baru datang di YouTube Obsession, selamat datang di YouTube Obsession. Kita ada di segmen ngemeng, ngobrolin games, movies, animes, and geeks. Masih belum hafal, sudah beratus-ratus episode masih belum hafal. Jadi kita ngomongin semua hal tentang geek stuff. Hari ini kita bakal ngomongin soal gaming. Dan buat kalian yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan tinggalin di kolom komentar kalian kita mau bahas game apa. Karena kita selalu membaca kolom komentar dan kita akan menuruti apa yang kalian mau. Komentar kalian sangat berarti bagi kami. Jadi jangan lupa. Kecuali buka baju, kita nggak akan buka baju di sini. Strict YouTube. Nah, hari ini kita mau ngapain sih emang kok? Nah, hari ini sebenarnya kita mau ngobrol santai aja kali soal game. Betul, karena tidak ada game yang sedang menarik ya kayaknya. Iya, sebenarnya summer sale-nya Steam baru beres. Iya, summer sale Steam baru beres. Harusnya sih banyak yang beli ini ya, borong-borong game-game yang mungkin masuk wishlist udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun di akun belum dibeli, baru bisa aku beli kemarin karena diskonnya lumayan banget sih. Diskonnya kalau nggak salah game-game gede itu ada yang sampai 70%, 80%, 80, bahkan EAFC 25 itu sampai tinggal 50.000 kalau nggak salah, dari sejuta kalau dari segituan lah gitu. Jadi pasti banyak teman-teman yang banyak udah menunggu-nunggu momen ini udah mulai mengumpulkan ini, menambah library Steam mereka gitu kan. Benar. Di tengah era gempuran mobile gaming kan ya. Karena kalau aku sendiri pribadi emang masih orientasinya mobile gaming. Karena temannya di sana semua. Oke. Mobile Legends, PUBG dan segala macam. Tapi emang Steam Sale Summer kemarin sih menarik sih buat ini. Nah, buat kau sendiri gimana? Buat gue sendiri, gue banyak sih game yang gue beli pas Steam Sale kemarin. Ya nggak banyak banget. Mungkin kalau dibandingin para sultan yang ada di sini. Kayaknya Sultan belinya di hari pertama deh kok. Bahkan nggak nunggu Steam Sale. Iya, nggak nunggu Steam Sale kalau ini. Ya Sultan Steam Sale deh kalau gitu, betul, Sultan diskon. Sultan yang tidak mau membuang banyak uang. Soalnya gue kemarin beli berapa game ya, paling cuma beli 3-4 game aja sih. Itu banyak sih. 2 game murah ya, di bawah 90.000. Iya. Dan karena emang banyak kemarin ya di situ. Banyak banget. Game mahal yang gue beli ya, game triple yang gue beli kemarin tuh Cyberpunk. Ini game 2077. Yang kayaknya nggak pernah mati nih. Ya ini game sampai sekarang masih jadi benchmarknya kalau VGA test. Betul. Atau pokoknya kalau tes ini hardware PC selalu dipakai nih game ini. Betul, kita beberapa kali diundang sama brand laptop mulai Acer, Asus gitu. Benchmarknya selalu Cyberpunk. Bener. Padahal udah ada Black Myth Wukong, udah ada game-game yang AAA yang lebih baru lah. Cyberpunk ini kan rilisnya 2020 kalau nggak salah. Bener, rilisnya udah lama Cyberpunk itu. Cuman emang grafiknya waktu itu termasuk grafik paling bagus pada masanya, bahkan sampai sekarang masih terhitung bagus lah. Buat bikin main game ini dengan grafik rata kanan itu masih butuh spek yang lumayan tinggi, lumayan gahar lah. Kalau gua aja sejujurnya main ini settingnya rata kiri. Gak apa-apa. Yang penting bisa main, guys. Tapi aku pernah nemu ini kok, 2 tipe gamers. Satu yang penting gameplay. Benar. Yang satu lagi yang penting grafik. Nah, kalau gue yang pertama. Yang penting gameplay, betul. Karena gue mau FPS-nya berapa kayak nggak peduli. Kecuali udah parah sampai stutter banget baru. Karena itu jadi nggak bisa dinikmati. Tapi kalau ya cuman FPS-nya rendah gitu, gue mah nggak harus yang 60 FPS dan lain-lain. Yang penting gameplaynya seru buat gue menikmati dan memorable lah gitu gamenya. Yang penting itu. Iya. Tapi Cyberpunk. Kenapa Cyberpunk? Dipikir-pikir ya. Kayak kalau misalnya kemarin kan di ini banyak tuh banyak sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada sih banyak pilihannya selain Cyberpunk juga. Kemarin kan RDR sempat diskon dan lain-lain. Cuman gue tuh dari dulu emang udah tertarik sama udah nge-wishlist dari awal. Iya. Cuman satu karena
waktu itu pas launching ini banyak banyak bug dan banyak yang kecewa juga, launchingnya tuh masih gak beres lah. Iya, banyak. Jadi gue menunda untuk membeli. Yang kedua karena masalah duitnya tentunya karena waktu itu masih mahal. Harga aslinya normalnya 699 ya. 699 iya. Kosti kemarin beli berapa? 200 sekian. Oh, udah lumayan banget. Gue lupa, pokoknya 200 ribuan aja ini gue beli. Enggak yang Ultimate Edition sekalian? Enggak. Kalau nggak salah, nggak sama yang gue belum main makanya Phantom Liberty-nya. Jadi gue beli yang base game-nya doang. Tadinya karena gue masih pengen ya udah cobain dulu aja deh gitu. Kalau memang rame mungkin nanti beli DLC-nya pas Steam sale berikutnya tapi tetap. Ya, kita nunggu summer tahun depan berarti ya. Enggak dong, kan ada spring sale, ada winter sale, ada autumn sale. Betul. Steam sekarang udah banyak lah sale-saleannya. Jadi banyak momen yang bisa kita tunggu. Ya, ini kita sebenarnya nggak tahu ini naiknya kapan ya. Mungkin naiknya pas winter sale, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan diskon-diskon ini. Kita ngomonginnya pas lagi summer sale kemarin. Ya, ini direkam pada saat summer sale setelah baru beres. Summer sale, ya. Siapa tahu nanti pas ini tayang ya udah winter sale, udah autumn sale, nggak tahu. Yang jelas tungguin aja tiap musim pasti ada sale-nya kalau di Steam. Betul itu dia. Tapi itulah soal Cyberpunk 2077 ya ini ya. Ini kan waktu rilis itu yang paling terkenal pas ada Keanu Reeves-nya sebenarnya kan. Benar. Di samping bug-nya ya. Di samping bug-nya yang segudang. Gitu. Tapi kalau Kostip ngelihat ini kan 2025 artinya udah 5 tahun tuh itu game. Artinya kalau misalnya orang lihat juga udah jadul banget. Apalagi nggak ada update yang gimana gitu. Beda sama mobile gaming yang tiap update ada patch gitu kan. Update-nya sebenarnya ada. Justru mungkin nggak kayak mobile gaming yang diupdate ntar nambah hero baru, fitur baru bla bla. Cyberpunk tuh sebenarnya udah ada update-nya. Kemarin tuh udah sampai 2.2 ininya kalau nggak salah tuh 2.1 patch-nya. Jadi ada banyak pembaruan yang tentunya bikin jadi ramai juga. Kemarin tuh yang salah satu yang gua tahu dan gua cobain main di dalam gamenya juga, dia ada nambahin dari Cyberpunk Edge Runners. Mungkin kalau tahu animenya tuh. Animenya dirilis setelah gamenya udah keluar kan sekitar tahun berapa ya animenya, 2022 2023 ya gue lupa. 2023 kok. Baru-baru enggak lama-lama banget. Enggak lama lah, berapa tahun yang lalu kan kemarin baru diumumin juga nih Edge Runners yang keduanya. Itu tuh di patch terbaru tuh dimasukin unsur-unsur ininya. Jadi kalau kalian ke di dalam Cyberpunk tuh di dalam kotanya di Night City ada namanya Columbarium, itu tuh kayak pemakaman cemeterinya. Di situ ada karakter-karakter dari Cyberpunk Edge Runners. Ada yang ini kan, ada yang cowok siapa sih namanya? Lupa. Editor mungkin bisa dilihatkan Cyberpunk Edge Runner mungkin. Siapa? Ininya David Martinez, tokoh utamanya. Tokoh utamanya David Martinez ya? David Martinez. Tapi lebih ini yang ceweknya sih. Yang ceweknya Lucy. Kan Lucy. Iya, betul. Dia yang Lucy. Ini kan yang pertama kali ngincer ininya. Chipnya si David ini, tokoh utama gitu. Itu masuk ke dia jadi apa itu? Jadi DLC kah atau jadi karakternya? Dia cuman cameo aja sih. Jadi ada satu momen di mana si tokoh utama kita di Cyberpunk 2077 si V ini bersinggungan sama sisa dari krunya si David Martinez. Ini spoiler ya jadinya Edge Runner buat, tapi harusnya udah pada nonton udah berapa tahun. Kan intinya di Cyberpunk Edge Runner krunya si David semuanya meninggal kecuali si Lucy masih Falco kan. Iya. Jadi intinya suatu saat di 2077 si V ini nemuin soal David Martinez, dia nyari tahu, terus tiba-tiba di message sama si Falco. Dia bilang jangan cari tahu soal kita lagi lah. Gua menghormati lu sebagai lu kan mercenary paling terkenal di Night City. Jadi daripada gua tahu lu kalau lu nyari pasti bakal ketemu gua. Soal gua. Jadi sebelum itu gua hubungin lu dulu dan di sini gua kasih tahu, gua kasih semacam warning, jangan cari soal kita. Nah, buat sebagai ininya gua kasih hadiah buat lu. Nah, disitulah kita dikasih jaketnya si David ini nih, yang kuning ini, jaket khasnya. Jadi kosmetiknya. Jadi kosmetik item, benar. Gitu. Iya. Jadi kita bisa pakai jaket khasnya si David yang ini kan jaket paramediknya, cuman di belakangnya dikasih lambang Edge Runners yang pakai cat hijau. Iya. Gitu. Jadi kita bisa dapetin jaketnya gitu. Berarti jatuhnya ini ya tambahan cutscene mungkin ya. Enggak cutscene juga karena si Falco-nya tuh kita nggak ketemu sama sekali, cuman lebih ke message doang. Jadi tiba-tiba dapat message gitu. Oh, bisa gitu. Ini aku agak awam soal update patch di game yang, maksudnya ini kan Cyberpunk ini kan dia campaign ya istilahnya. Artinya ada jalan alur ada cerita, main story, ada side jobs-nya lah, bisa dibilang kayak side quest gitu. Nah, itu tuh masuk ke dalam salah satu side jobs, side quest-nya gitu. Jadinya ada salah satu side quest di mana kita kontak si sisa-sisa krunya si David Martinez ini, yaitu si Falco.
Gitu. Asik juga ya. Jadi apa ya, Cyberpunk ini mungkin gue ceritain sedikit lah ya tentang latar belakang ini gamenya. Jadi di Cyberpunk itu kan settingnya adalah di kota fiksi namanya Night City. Itu berlokasi di Amerika lah, antara California sama San Francisco gitu, gue lupa. Pokoknya di daerah kawasan pesisir barat. Di Night City ini itu tuh kotanya yang bener-bener futuristik banget, di mana orang-orang tuh udah banyak yang udah modifikasi badannya dengan equipment cyber, jadi yang tangannya robot. Banyak tuh. Betul, bisa nyelipin chip. Jadi itu yang jadi salah satu main story-nya yang Edge Runner kan. Bener yang chipnya. Jadi udah nggak perlu airdropan. Kalau mau mindahin data, lu mau lihat video nggak nih, colok aja langsung gitu. Lihat gitu kan. bener. Jadi di mana orang-orang tuh udah bener-bener full body modification tuh kayak gini, tapi di sisi lain itu tuh bener-bener kejahatan merajalela, polisi juga banyak yang korup. Intinya tuh dunianya agak gelap lah. Jadi kayak dystopian future-nya gitu. Orang-orang buang sampah tuh bener-bener sampai jadi gunung sampah gitu kayak di ini. Iya. Terus ceritanya sendiri emang lebih cerita tentang rebel, tentang anarkistik, dan banyak orang-orang yang kayak si tokoh utama di Cyberpunk 2077 si V ini, dia memang berprofesi jadi mercenary. Itu tuh salah satu pekerjaan yang paling rewarding dan banyak orang yang mau gitu, karena paling bisa dapat banyak duitnya sepadan sama resikonya juga, tapi resikonya juga tinggi gitu. Si ini ya V ya ini. Nah ini V ini sebenarnya ambigu, jadi bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, tergantung pilihan pemain di awal gitu. Makanya namanya cuma satu huruf guys. Bener. Jadi tidak tergantung gender gitu. Kalau misalnya namanya udah Siti kan nggak mungkin cowok gitu udah kan. Jelas itu udah pasti cewek. Nah kalau ini V bisa cowok bisa cewek kan nggak jelas. V ini bisa, kalau cewek tuh kalau nggak salah seinget gue Valerie, kalau V-nya yang cowok apa ya? Veron yang Sebastian Veron. Aduh, tua banget referensinya. Lupa gue. Kalau V yang cowok apa ya? Vincent gitu. Vincent boleh. Vincent lebih umum. Vincent, Victor. Victor banyak lah pokoknya. Tapi yang kalau cewek kalau nggak salah seinget gue Valerie deh nama ininya. Cuman kalau seinget gue di aslinya itu V ini tuh secara canon, tapi secara ini menurut fans gitu ya, itu cewek. Karena di dalam gamenya tuh ada karakter yang diperanin si Keanu Reeves itu, si Johnny Silverhand. Dan di interaksi antara keduanya, kalau kita jadi V yang cewek itu lebih menarik, lebih hidup. Iya, lebih ada sisi-sisi romantiknya lah. Gak sampai romantik banget gimana, tapi kayak lebih seru aja dibanding kalau V-nya cowok gitu. Iya, kalau V-nya cowok emang kayak gay. Jadi terlalu LGBT nanti ya. Terlalu ini mungkin. Oke. Tadi itu kayak awal ya, kayak kita milih karakternya. Tapi kalau secara plot, kalau kita bandingin sama Kosti udah lihat gameplaynya Black Myth Wukong, terus yang lagi baru-baru gitu. Kalau itu kan masih 2020, kalau dibandingin sama game AAA zaman sekarang kayak gimana? Apakah masih relevan atau enggak sih? Menurut gue justru itu salah satu kekuatan ini Cyberpunk tuh emang di story-nya. Kan dia si Cyberpunk ini kan di-develop masih CD Projekt Red, itu yang terkenal sama serial The Witcher-nya. Dan memang terkenal story-nya tuh bagus. Nah, Cyberpunk ini menurut gua salah satu kekuatan utamanya justru ada di story-nya, di storyline. Gitu ya, story-nya tuh bagus, sama karakter-karakternya tuh banyak yang memorable. Dari CV-nya sendiri, si Johnny Silverhand itu terutama, itu karakter favorit gua sih, yang si Keanu Reeves. Tapi dia nggak playable ya? Nggak, sayangnya dia nggak playable. Dia cuma kayak sporting kita gitu kan. Jadi ini gua spoiler aja dikit lah ya, karena gamenya udah lama juga, jadi gua ceritain aja ininya. Jadi intinya si V ini sebagai mercenary suatu hari tuh dia ditugasin buat nyuri semacam relik. Relik itu kayak chip spesial buatan Arasaka Company. Arasaka Company itu kayak mega corporation yang ceritanya salah satu korporasi paling gede di dunia itu gitu. Nah, dia tuh nyuri chip itu, cuman gagal di pencuriannya, yang menyebabkan rekannya si Jackie Wells meninggal. Nah, jadi dia colokin si chipnya di dia sendiri supaya chipnya bisa selamat, karena tadinya chipnya tuh harus ditaruh di kayak semacam kotak pendingin gitu. Cuman karena pencuriannya gagal, kotaknya rusak, terus temannya juga mati, jadi mau nggak mau dicolokin ke ininya. Nah, ternyata di dalam chipnya itu ada semacam engram itu kayak memori. Jadi dulu ada tokoh namanya Johnny Silverhand, dia tuh mercenary sekaligus rocker legendaris yang benci banget sama Arasaka. Dia bahkan dilabelin teroris sama Arasaka karena pernah mencoba ngebom markasnya Arasaka gitu. Cuman dia udah meninggal. Isi otaknya atau kepribadiannya tuh dikopi sama Arasaka, dijadiin engram itu tadi di dalam chip.
Nah, begitu chipnya dicolokin ke ininya kita, itu tuh pelan-pelan ngambil alih tubuhnya kita. Kita tuh intinya abis pencurian itu gagal, kita tuh kayak dibunuh sama yang nyewa kita karena dianggap gagal. Terus kita ditembak, disangka udah mati, ternyata enggak. Karena chipnya dicolokin ke kepalanya kita, otaknya kita diregenerasi sama si chip itu sendiri. Karena chipnya itu punyanya si Johnny Silverhand, dan chip itu kayak pelan-pelan ngambil alih tubuh yang punyanya. Gitu. Jadi chip spesial sebenarnya itu kan. Chip spesial memang itu kayak teknologi terbarunya Arasaka Corporation-nya gitu. Jadi di satu sisi si Johnny Silverhand-nya sendiri kan nggak sadar dia udah jadi engram gitu ininya. Jadi dia begitu kita dibunuh, dia jadi kayak mulai activate, pelan-pelan ngambil tubuh kita tanpa disadarin, dan kita juga jadi bisa interaksi sama dia. Jadi dia seolah-olah muncul. Tapi yang bisa lihat si Johnny Silverhand cuman kita doang. Jadi cuma ada dalam kepalanya CV gitu. Jadi sebenarnya dia cuma kayak bayangan gitu kayak aja bayangan. kan. Jadi, tapi di gamenya ada visualnya. Ada gitu. visualnya karena kita main gamenya sebagai tokoh dari pandangannya CV gitu. Tapi kalau menurut bisa dianalogin jadi kayak multi personality. Gitu. Jadi si Johnny Silverhand ini juga bisa ngambil kontrol atas tubuhnya CV gitu, San. Kayak pertama kali dia muncul tuh dia berusaha kayak bunuh diri. Ini lu ngapain di badan gue, lu keluar gitu. Dijeduk-jedukin kepala CV ke kaca kayak gitulah. Jadi kalau ku lihat-lihat jatuhnya kayak Naruto dan Kyuubi mungkin. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa kayak gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu. Kurama, jadi ada ini tapi di dalam dirinya ada makhluk lain gitu. Bener. Cuman kalau bedanya kan kalau Kyuubi kan memang ngasih cakranya buat ke si Naruto, jadi lebih ada ininya. Kalau di sini ya bisa, tapi bisa dibilang gitu sih karena bisa kan? Kayak si ngasih pengetahuan juga kan. Ngasih pengetahuan juga soal ininya si Johnny gitu ke dia. Dan pelan-pelan ngubah personality mereka ya jadi bergabung. Iya. Tapi salah satu hal yang menurutku paling menarik dari game ini yaitu dinamika antara CV sama si Johnny-nya. Karena awalnya tuh mereka musuhan banget malah, karena CV kan dia nggak mau badannya diambil alih. Hilang. Dibalik. Sorry. Tiba-tiba hilang dari. Tiba-tiba hilang. Jadi nah, si Johnny tadi mau ngambil alih badannya CV. Nah dia kan jadinya CV juga menolak dong badannya diambil alih. Sementara si Johnny juga dia kan bangun-bangun seolah kan dia sebenarnya udah mati berapa puluh tahun tuh, 50 tahun lebih intinya. Dia tuh hidup tuh terakhir di 2023. Oh, 2 tahun yang lalu baru meninggal sebenarnya. Nanti jadi baru hidup lagi di 2077. Makanya dia seolah-olah baru bangun di badan orang lain. Jadi dia juga inilah, jadi intinya mereka konflik. Tapi sepanjang perjalanan ceritanya lama-lama tuh mereka jadi kayak saling kenal satu sama lain. Lebih memahami dan di akhirnya jadinya malah jadi berteman. Dan itu endingnya sih yang paling keren menurut gua. Pas di endingnya tuh kostum udah tamat? Udah tamat. Kalau beresin main story mah selalu cepet guys. Game-game kayak gini tuh kalau lo beresin main story-nya doang cepet. Yang banyak tuh karena side job sama side quest-nya tuh banyak. Sebenarnya kalau lu mainin semuanya bakal butuh waktu. Gue belum habis sih kalau side jobs. Tapi kalau main story-nya doang mah nggak gitu lama. Karena nggak kerasa juga kan. Kayak kita main tiba-tiba udah ngelewatin 2 malam, kita nggak tahu biasanya kayak gitu. Bener. Karena story-nya memang sedemikian engaging sih menurut gua kalau main, apalagi terutama main story-nya gitu, dari gimana kita mau ngambil alih tubuh kita lagi, interaksi kita sama si Johnny-nya sendiri gitu. Pokoknya di endingnya itu dari si Johnny yang tadinya mau ngerebut tubuh kita, akhirnya dia kayak ngasih gitu kita. Walaupun di endingnya ya kita tuh dapat satu revelation. Kan kita tuh berjuang, intinya chip itu pelan-pelan tuh ngebunuh CV-nya gitu. Ngerusak gitu. Jadi kayak kita Iron Man lah, kayak sama Palladiumnya itu kan dulu. Bener. Jadi itunya ngebunuh dia secara pelan-pelan. Makanya dia nyari cara supaya bisa misahin engramnya dari badannya. Cuman di endingnya walaupun udah berhasil terpisah, itu tuh kitanya kayak dapat kabar mengejutkan kalau walaupun berhasil dipisah, badannya tuh sebenarnya udah punya si Johnny. Jadi percuma dipisahin tuh, CV-nya bakal tetap mati dalam waktu 6 bulan lagi gitu. Jadi cuma punya umur tinggal sisa 6 bulan. Nah di situ tuh kayak kita bisa milih, sebenarnya itu kan multiple ending nih gamenya. Kita bisa milih endingnya. Antara kita CV-nya ini berkorban, ya udah ngasih aja. Soalnya badannya udah punya Johnny kan, ya udah kasih ke si Johnny. Atau kita mau tetap berjuang gitu. Ya udah nikmatin sisa masa hidupnya 6 bulan. Si Johnny-nya sendiri kalau secara canon sih dia milih ngasih buat CV walaupun dia tahu badannya udah punya dia, tapi dia tetap respect sama keputusan CV. Kalau lu kan dia sebenarnya jiwanya jiwa punk rocker gitu, yang memang jiwa rebel gitu. Jadi menurut dia ya V, lu better go down fighting daripada lu lu ngasih badannya ke si Johnny gitu. Dia juga nggak mau hidup dengan ini
dengan rasa penyesalan gitu. Mendingan mendingan lu tuntasin aja, mendingan lu go out with a bang lah gitu. Asik. 6 bulan lu nikmatin sisa-sisa masa hidup lu lebih ini daripada lu ngasih badannya ke gua, walaupun badannya secara teknis sudah punya si Johnny. Gitu. Iya. Jadi itu asik sih. Kayak keren sih, memorable banget lah itu endingnya. Adegan pas endingnya itu salah satu yang ending dalam game menurut gue yang paling terbaik sih, salah satu yang terbaik. Mungkin itu juga yang akhirnya membuat Cyberpunk ini nggak mati gitu, walaupun gempuran game triple A datang terus itu, tapi ya fansnya bakal tetap suka. Dan satu lagi yang bikin Cyberpunk ini nggak mati-mati universe-nya, karena Cyberpunk ini kan sebenarnya diambil dari game tabletop zaman dulu. Iya, aku pernah baca tabletop tuh. Namanya Cyberpunk juga, emang namanya itu. Cuman kalau tabletopnya tuh settingnya di tahun 2020-an, kalau ini emang diloncatin sampai 2077, tapi masih sama lah intinya, universe-nya masih satu universe gitu. Jadi fanbase-nya ada. Dan ya itu ceritanya sebenarnya waktu awal-awal tuh orang lebih banyak kecewa karena bug-nya banyak. Bug itu jadi berita, itu headline di mana-mana tuh. Karena Cyberpunk ini kan salah satu yang developnya lumayan lama ya. Benar. Dari CD Projekt ini yang juga dia juga yang bikin udah dari berapa tahun sebelumnya gitu. Iya, announce-nya udah dari lama, terus pas rilis ternyata banyak bug. Akhirnya headline-nya kebanyakan adalah bug-bug, tapi bagusnya ya CD Projekt ini selalu mendengarkan apa kata komunitas gitu, apa kata gamers. Jadi beneran diperbaiki bugnya. Setiap patch-nya tuh dia berusaha memperbaiki, selalu ditambah-tambahin ininya biar jadi lebih bagus lagi. Jadi udah yang sekarang yang terakhir gue mainin tuh memang masih kadang-kadang masih ada bugnya sedikit, tapi nggak gitu ngaruh lah. Bukan yang major atau krusial banget. Memengaruhi gameplay lah. Nggak memengaruhi experience bermain sama sekali. Gameplaynya itu emang salah satu yang paling asli. Beberapa kali kayak nyoba main Cyberpunk itu ya kayak ini kayaknya bakal asik nih kalau kita mainnya beneran duduk khusus buat namatin Cyberpunk itu, kayaknya bisa nih betah nih. Mau pakai karena pakai controller, mau pakai mouse sama keyboard juga masih enak-enak aja gitu. Enak-enak aja memang. Buat ininya gitu. Kalau dibandingin sama GTA ya, tapi GTA juga 2013 kan. Ya itu udah game 12 tahun. 12 tahun. Emang udah saatnya yang ke-6 sih. Iya. Walaupun yang nungguin katanya nanti video kita taruh sini. Video kita taruh sini. Tolong disensor ya. Tolong disensor. Maaf. Oke, itu tadi soal Cyberpunk 2077. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Cyberpunk 2077. Ya. Nah, buat kalian mungkin 2077. Oh iya, betul. Ya. Buat kalian mungkin yang masih belum main terus kayak ragu-ragu gitu mau beli kan pas Steam Sale Summer kemarin 200.000, aduh tapi takut gak sesuai sama ini. Tenang. Ini kayaknya game bakal cocok buat segala jenis gamers sih kalau menurutku ya. Terutama buat yang penggemar RPG wajib sih main ini. Karena pasti seru, pasti demen lah gitu gamenya. Iya. Kalau keberatan dengan harga yang 500.000 ya itu tadi tunggu aja pasti sale. Ya. Karena pasti bisa dapat dengan harga 200.000 itu worth it banget. Lebih murah, betul. Worth it banget. Oke, soal game Steam nih, kita masih lanjut soal game Steam. Itu tadi kan game yang ada campaign-nya gitu ya, Pak ya. Ada nggak sih game yang lagi dimainin Kosi tapi gamenya game yang lebih apa istilahnya ya? Bukan yang campaign gitu, kayak kompetitif atau misalnya ini. Aduh, kalau kompetitif gue udah lama banget nggak main kompetitif. Karena kalau aku sampai sekarang masih main Counter Strike. Counter Strike 2. CS2 itu masih kan kemarin kan baru keluar kan Counter Strike 2 sebagai penerusnya CS:GO gitu. Nah, menurutku Counter Strike 2 ini lebih real sih menurutku ya dibanding yang dulu CS:GO, dibanding Valorant. Wow. Nah, karena kalau CS cuma main yang dulu banget, CS pertama 1.6 itu adalah game kita semua pakai Half-Life. Tapi CS2 ini perkembangannya udah luar biasa bagus ya dibandingin sama CS:GO ya. Mulai dari smoke-nya, terus grafik juga yang pasti jauh lebih bagus ya. Inilah. Jadi lebih tajam. Kayaknya sih menurutku salah satu game yang kompetitif yang masih bisa aku ikutin sekarang sih Counter Strike 2 sih. Counter Strike ya. Kalau dulu memang masih sempat main Marvel Rivals itu Steam nggak ya? Steam kalau Steam ada di. Nah kalau game kompetitif yang gue mainin ya paling itu Marvel Rivals aja terakhir ya. Tapi udah nggak main lagi sekarang. Iya karena nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu. Mungkin buat teman-teman yang masih bertahan di Marvel Rivals, karena kalau aku dulu jujur addicting banget sih waktu awal-awal tuh itu. Entah gimana emang gamenya addicting gitu, benar-benar bikin penasaran. Tapi setelah dimainin berapa saat kok kayak bosen ya, walaupun udah keluar karakter baru ya. Iya, karakter baru. Terakhir Mr. Fantastic
atau Enggak, ada yang baru lagi? Udah ada yang lebih baru lagi. Gua main memang terakhir sampai Mr. Fantastic doang. Iya, terakhir sampai situ doang. Bahkan Human Torch sama The Thing-nya belum keluar. Gua udah keburu udahan. Sekarang tuh kalau nggak salah udah ada Emma Frost, udah ada siapa lagi yang Emma baru Frost. gitu. Wah, Ultron udah keluar belum? Ultron ya. Ultron katanya udah keluar sih. Cuman gue udah gak main lagi, guys. Iya. Udah lupa. Coba mungkin kalian kalau yang masih main Marvel Rivals nih, di coba Marvel Rivals. komen dong, masih seru gak sih main Marvel Rivals? Karena apa ya, Marvel Rivals lebih ke apa, karena nggak ada e-sportsnya. Mungkin sebenarnya kan e-sportsnya ada, tapi sebenarnya bisa dibikin sih e-sportsnya. Cuman kemarin lagi dibikin kalau nggak salah di Amerika gitu. Apa karena dia bikin sistemnya ini kali ya, semuanya tuh langsung di unlock di awal semua hero-nya. Oh iya, bisa jadi. Kalau kayak Valo kan kita harus beli dulu, harus grinding buat dapat unlock hero-nya. Kalau ini udah dibuka semua, jadi ya udah dicobain hampir semua hero, kayak udah gitu bosan. Iya. NetEase mungkin ini bisa jadi masukan ya. Masukan, jangan buru-buru. Tapi kalau jadi pay to serba win salah sih di satu sisi. Bukan karena pay to win, apa namanya? Grinding dulu lah buat dapetin karakternya. Di satu sisi jadinya kalau dibikin kayak Valo gitu, beberapa hero soalnya kan emang agak nggak balance, bisa dibilang ada gitu. Nanti takutnya hero-hero tertentu yang misalnya harus grinding dulu buat didapetin jadi lebih susah, orang keburu males gitu buat dapetin itu karena aduh gua kalah mulu misalnya. Let's say gua cuma bisa main pakai Captain America, dikasihnya Captain America doang gitu. Yang lain-lain yang tank yang lebih bagusnya di lock di balik paywall atau harus grinding dulu, kan otomatis jadi lebih males orang karena ya gimana gue bisa menang nih ngelawan Venom misalnya. Betul. Kayak gitu. Venom kayak gitu. Serba salah sih di satu sisi. Di sisi lain kok kalau aku lihat Marvel Rivals ini ya, kayak sistem yang dia bisa ganti hero tiap dia keeliminasi. Itu menurutku membuat gamenya kayak kurang dapet feel-nya gitu. Ya benar-benar itu kayak juga sih. Kalau misalnya Valorant nih, kita ngomongin game PC ya, kalau game mobile ya nanti aja lah. Game PC misalnya aku pakai Omen gitu, lawannya Omen terus gitu. Iya, di satu match itu nggak bisa ganti lagi kan. Dan akhirnya bisa menguasain terus sebagai lawan, misalnya lawannya kan jadi kayak gonta-ganti terus kan. Bisa gonta-ganti juga. Jadi kayak apa ya, ada perasaan kayak ini game mau kemana, kayak gini tiba-tiba lawannya terlalu rame sih emang. Terlalu dinamis, jadinya terlalu cepat perubahan ininya. Kalau di Valorant ya contoh kayak tadi, kalau udah di lock hero-nya ya otomatis kita harus adaptasi dengan hero kita yang udah pilih dari awal. Jadi mau nggak mau ngulik terus sampai bisa jago, sampai bisa ngalahin lawannya di game itu gitu. Dan juga di gamenya lawannya kan juga nggak bisa berubah-ubah tuh. Jadi kita bisa bikin strategi. Bener. Di lawan ada si Omen nih, dia bisa pindah ke sini-sini. Akhirnya strateginya kebentuk. Dan main bareng juga jadi lebih enak, nyusun strateginya, nyusun kita attack-nya kemana. Sedangkan Marvel Rivals kayak kita terlalu awal dinamis, nih pertama kita pakai Hulk nih, tank nih, wah dor mati mulu, mati ganti langsung biasa jadi Penny Parker, males lah jadi Iron Man lah. Kayak tiba-tiba jadi jadi penembak gitu kan, jadi apa kalau namanya dari lupa tank tuh. Malah jadi apa damage dealernya gitu, jadi kayak kurang gitu, jadi ini sendiri gitu ya. Itu mungkin jadi yang bikin aku males akhirnya main. Padahal aku jujur penasaran sama nyobain Human Torch, nyobain Mr. Fantastic, karena kan banyak kan di klipnya kayak gitu kan, kayak wah ini gameplaynya asik, tapi pas main kayak bosen lah. Apa sih? Iya sih, kayak terlalu dinamis memang. Jadinya terlalu cepat perubahan ini. Tiap match tuh, dalam satu match tuh bisa berkali-kali ganti hero tanpa ada batasan. Dan yang sebelnya ya itu nggak ada lock ini juga, nggak ada nge-lock roll-nya. Jadi tahu-tahu bisa nggak ada tank sama sekali, nggak ada healer sama sekali, karena orang-orangnya pada malas gue nggak mau jadi healer, gue jadi nggak mau jadi strategis gitu, gue pilih yang lain aja. Setidaknya kalau misal di Mobile Legends, kita bahas Mobile Legends ya, nggak ada tank nih, pasti ada salah satu yang kayaknya adaptasi ngalah gitu jadi ROM. Kalau di sini sebelum mulai ya udah kayak nggak mau, misalnya dia jadi tank terus damage dealernya cupu, ya udah dia damage dealer aja, tapi nggak ada yang mau jadi tank, akhirnya ya kalah, udah pasti kalah gitu. Kalau udah kalah susah buat comebacknya gitu. Bener. Jadi mungkin bisa jadi ini ya, siapa tahu mungkin teman-teman juga bisa kasih komentar gitu kalau misalnya dikasih mode khusus buat ngelock hero gitu. Jadi kayak kan udah Marvel Rivals 6 versus 6 ya? 6 versus 6. 6 versus 6 terus dia ngelock entah ngelock roll atau ngelock hero gitu, terserah gitu kan. Jadi mungkin ada mode khusus buat gitu ya. Mungkin
Nggak tahu deh, coba kalau menurut teman-teman enaknya gimana ya? Kalau menurut kalian sendiri, tapi apa ada yang ngerasa kayak kita juga nggak nih? Atau bosan setelah memainkan gamenya beberapa saat, atau menurut kalian ya masih rame-rame aja nih sampai sekarang gitu? Coba langsung aja taruh di kolom komentar ya guys ya. Betul. Itu ngomongin soal game lagi nih. Gimana? Yang lagi dimainin. Kalau Steve kan tadi main Cyberpunk. Kalau lu gimana apa nih tadi? Masih main CS? Main CS2 kalau misalnya lagi CS2. Ini aja. Tapi kalau pas lagi pegang ini joystick, sekarang lagi karena kebetulan ini kan Steam-nya AppStation kan banyak game. Terus saya menemukan satu game yang menarik dan sepertinya masih menjadi salah satu game terbaik buat apa tuh? Aku. Sekiro. Wah, Sekiro. Itu walaupun game gak ada update-nya. Iya, itu udah lama banget tuh Sekiro. Itu 2019. Ya, lebih 1 tahun lebih nih. Game of the Year 2019 Sekiro itu menurutku masih salah satu game apa nih? Mau nyari ininya dulu. Salah satu game hack and slash. Wah, ini langsung show off nih semua game-game. Iya, langsung ketahuan dong. Ketahuan nih kita. Langsung ketahuan kalau kita kaya. Ada nggak? Waduh, jadi malu kan. Jadi ketahuan nih gajinya larinya ke sini sama. Wow. Ini salah satu game yang menurutku game ini ya. Kalau misalnya Cyberpunk terus itu kan dia lebih ke RPG. Ada tembak. Ya dia juga mungkin RPG juga kan, tapi third person. Kalau Cyberpunk kan first person. Ya. Nah kalau misalnya Cyberpunk senjatanya masa depan lah kayak futuristik gitu. Pistol segala macam. Kalau ini kan dia benar-benar masih pedang gitu. Pedang dengan sedikit bumbu-bumbu inilah, bumbu-bumbu apa namanya? Fantasi kayak misalnya ada grapple-nya. Ini menurutku salah satu gameplay yang apa ya? Bukan kalau misalnya persamanya kan sama Nioh. Sebenarnya Nioh kan juga dia latarnya samurai terus dia pakai pedang kayak gitu. Tapi ini kan ada unsur-unsur modernnya yang menurutku jadi apa ya? Salah satu yang kalau misalnya aku mainkan lagi, misalnya namatin lagi itu masih belum bosan sih. Replayability-nya lumayan tinggi lah ya. Walaupun aku udah ini ya namatin sekali terus akhirnya kan karena pindah device kan download lagi mulai dari awal lagi itu kayak masih asik nih mulai nangkisnya. Mungkin teman-teman yang main Sekiro juga tahu lah betapa satisfyingnya nangkis serangan mulai dari Giant, mulai dari apa namanya Onimusa aku namanya yang bapaknya itu Owl kayak gitu itu wah itu masih jadi salah satunya. Cuma memang kalau dibandingin sama Cyberpunk yang masih ada update-nya, Sekiro ini kayaknya nggak ada update yang bagaimana gitu. Karena mau keluar yang keduanya juga bukan sih? Nggak tahu, aku belum update yang Sekiro itu. Kalau nggak salah ada mau keluar ininya deh. Ada nggak Bapak produser? Sekiro 2 coba Sekiro 2. Sekiro ini kan dari From Software ya, satu developer yang sama kayak Elden Ring kalau misalnya kalian tahu. Yang sama-sama bikin apa namanya? Aduh, apa Dark namanya? Souls. Dark Souls. Dark Souls ini juga kayak gitu. Ya agak Souls like sih. Enggak. Oh, ternyata belum ada. Nah, itu mungkin karena kalau misalnya bikin yang kedua susah buat nyaingin yang pertama ini. Karena yang pertama ini menurutku udah next level sih, apalagi waktu itu rilisnya di tahun 2019 kan. Iya. Jadi ini sekarang aku lagi namatin lagi Sekiro. Aku bingung mau main game apa. Game-game sudah mulai karena industri game kayaknya lagi lagi slow down kayaknya. Kemarin aja pas Game of the Year yang menang Astrobot. Itu tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu. Sebenarnya enggak, kalau tahun ini sebenarnya tuh industri gaming lagi lumayan jaya-jayanya karena banyak banget nih. Ini baru tengah tahun aja potensial buat Game of the Year tahun ini tuh lagi banyak banget justru Her. Oh iya ya, dari yang nih Split Fiction dari gitu ya. Awal tahun tuh ada kan Monster Hunter dulu yang pertama rilis. Kingdom Come Deliverance 2. Terus Split Fiction, terus yang potensial menurut gua kemungkinan besar dia yang menang nih Clair Obscur. Clair Obscur Expedition 33 itu karena fenomenal banget sih gameplaynya. Walaupun gua belum sempet nyobain ya, tapi ya gua ngelihat dari ini semua orang muji itu sih. Dari semua judul tadi yang gua mainin baru Kingdom Come Deliverance 2 doang. Dan itu personal favorit juga yang gua jagoin sebenarnya itu. Tapi kalau ngelihat pesaingnya tadi ya Split Fiction kuat sama ya. Ini itu tuh dua yang paling potensial antara Split Fiction atau Clair Obscur menurut gua. Split Fiction ini yang gameplaynya mirip-mirip sama It Takes Two ya? It Takes Two bener, developernya sama. Dari It Takes Two. Jadi emang bisa dibilang multiplayer kayak spiritual successor enggak juga sih. Karena memang ngedepanin ini co-opnya sama kayak It Takes Two gitu. Cuman bedanya kalau It Takes Two mungkin
settingnya lebih terbatas. Kalau ini lebih luas lebih lagi. luas lagi. Jadi kayak memperluas universe-nya It Bener Takes Two ya. bener. Kalau It Takes Two kan emang lebih ke keluarga ya Lebih sebenarnya lebih ya. ke keluarga. Kalau ini dan maksudnya kalau It Takes Two kan ceritanya ke keluarga, kita berubah jadi mainan kecil gitu. Jadi ngelihin dunia dari sudut pandang ini sebagai boneka aja. Kalau ini tuh Split Fiction memang dari cerita satu ke cerita lain. Jadi semua elemen ada di sana. Mulai dari fiksi science fiction yang futuristik, mulai dari ini yang fantasi gitu. Jadi ada naga-nagaan, pedang-pedangan ala-ala Sekiro kayak Dark Souls gitu-gitu ada juga di situ. Jadi digabung satu ya. Semua macam fiksi ada di situ, makanya sesuai judulnya Split Fiction Split gitu. Fiction. Iya sih. Oh iya sih. Aku lupa ada Split Fiction Iya, sebenarnya. itu potensial banget buat jadi Game of the Year tahun ini. Dan ini juga masih belum habis, setahu gua tuh masih ada beberapa ya game. Tadi bisa 2025, dilihatin tadi yang coba. game 2025. Game rilis 2025 yang belum keluar di akhir tahun apa ya? Oh, itu ada Like a Dragon Pirate Yakuza. Iya, itu juga keluar tahun ini. Oh, tapi itu tadi ya Kingdom Come kalau menurut ya. gua karena pesaingnya terlalu kuat ya, yang lain-lain kayaknya enggak sih. Assassin's Creed Shadows juga banyak diprotes kan. Iya, Assassin's Creed Shadow juga banyak yang ini, tapi kurang, terlalu woke. Wok terlalu wok makan tuh wok ya. Ada Borderlands 4, Death Stranding 2 juga itu menarik. Oh iya, Death Stranding, aku lupa. Karena ya dari salah satu godfather di dunia game yaitu Hideo Kojima itu. Tapi kalau menurut gua masih belum cukup buat ngalahin dua judul tadi, Split Fiction sama Clear Obscure. Itu dua ininya lah. Iya. Onimusa, Tale of Grace, Dynasty Ghost of Yotei juga tahun ini kalau nggak salah. Iya benar Ghost of Yotei. Itu ada Doom the Darkness tuh, Doom ini. Doom game. Doom yang lama iya dibikin lagi. Itu udah keluar kemarin. Cuman ya itu juga bagus, tapi enggak sebagus itu. Enggak sekaliber Game of the Year lah ya. Enggak sekaliber Game of the Year. Yang paling baru yang kemarin baru rilis itu sebenarnya Elden Ring Night Rain. Iya. Itu tahun lalu kok. Tahun lalu, kan masuk Game of the Year tahun lalu. Masuk jadi Game of the Year tahun lalu. Itu sebenarnya yang bikin aku kecewa sama Game of the Year 2025 gitu. Karena secara gamenya pertama mulai dari Elden Ring bisa masuk lagi gitu kan. Terus bener. Yang akhirnya menang Astrobot apa Astro Boy? Astrobot yang sebenarnya gamenya bagus. Menurutku gamenya bagus Astrobot itu. Cuma karena dia eksklusif di PlayStation, jadi kayak apa ya, maksudnya gamers itu kan harusnya universal gitu, bisa main di mana aja. Tapi kan kalau Astrobot cuma eksklusif di PlayStation kebetulan. Walaupun jadi kayak kalau buat jadi pemenang kayak aduh, dia pemenang buat PlayStation doang berarti gitu. Sejujurnya memang Game of the Year tahun lalu tuh banyak kontroversinya, banyak yang mencium-cium bau-bau apa ya wok enggak bukan wok. Itu kayak pemenang titipan istilahnya, betul. karena ininya ya Sony kan. Iya, tapi aku jujur Astrobot bagus. Cuma sayangnya aja itu aja, karena dia eksklusif di PlayStation, jadinya Game of the Year kan akhirnya universal gitu, artinya bisa main di mana aja gitu. Makanya kemarin aku dukungnya Black Myth Wukong, karena emang dia bisa main walaupun dengan ada invisible wall-nya dan sejujurnya. Tapi kalau dibandingin Astrobot, memang gue sendiri juga lebih ngejagoin Black Myth Wukong sih daripada Astrobot. Cuman ya itu, makanya banyak yang ngerasa itu kayak lebih ke ini titipan. Walaupun ya itu sekali lagi bukan berarti Astrobot jelek, Astrobot juga bagus. Astrobot juga punya ini sendiri, tapi nggak sampai level Game of the Year. Kayaknya sih tahun ini bakal lebih seru sih. Wah, tahun ini lebih berat sih. Untungnya GTA 6 nggak jadi rilis tahun ini tuh. Kalau jadi tahun ini itu bakal udah kayak udahlah. Kayak gila. Yang rilis tahun 2025 kayak ngapain rilis tahun ini, tau gitu tahun depan aja masih bisa dapat Game of the Year gitu. Tapi bahwa produser mungkin mau menambahkan ini lagi main game apa mungkin? Iya, barangkali dari para produser kita. Gak ada sih, gue gak main game. Ya Roblox. Emang Roblox ada di Steam? Gak ada sih. Gak ada. Tapi Roblox juga memang lagi populer belakangan ini. Roblox lagi banyak banget ini. yang main. Mulai dari yang positif sampai yang negatif ada semua di ini. Mulai dari yang dating gitu. Iya. Karena Roblox saking bebasnya kan, bisa bikin apa aja di situ, orang-orangnya terserah gitu. Makanya jadi positifnya adalah ya bisa dinikmati semua umur dan semua genre ada. Cuman ya sisi negatifnya itu tadi, kalau dipakai orang yang tidak bertanggung jawab ya hasilnya jadi kurang inilah. Iya. Di mata orang tua jadi jelek lagi. Jadinya gaming merusak lagi. Ini udah tahu stigmanya negatif, jadi makin negatif. Jadi buat kalian yang main Roblox jangan aneh-aneh, main yang bener aja udah. Bener. Gak usah yang kalian
Aduh, aku nonton videonya kayak jijik sendiri. Kau tahu nggak yang mana? Aduh, itulah pokoknya. Kalian kayaknya tahu deh yang pokoknya ada dua makhluk kayak terus dia bercakapan yang tidak gitu. Itu janganlah kayak gitu lah. Kayak gitu tuh jelek. Kan nanti jadinya kalian sendiri juga ya, yang apalagi yang masih ada orang tua ininya kan, jadi dilarang sama orang tua. Iya kan, betul, itu dia makanya. Oke kok, tadi kan kita lagi ngomongin game yang lagi kita mainin nih. Oke. Nah, mungkin kita saatnya masuk ke game yang udah masuk wishlist tapi masih belum kesampaian buat beli karena uangnya habis buat beli Cyberpunk mungkin. Benar-benar iya, wishlist gua sendiri sebenarnya di Steam masih lumayan banyak nih. Masih banyak. Tapi satu yang kalau misalnya harganya turun gua beli gitu. Helldivers 2. Iya, itu sih itu saat ini. Game mempertahankan tanah bukan sih? Bukan, mempertahankan tanah, sengketa tanah dong. Bukan mempertahankan tanah. Jadi ini game perang intinya. Gamenya tuh agak-agak sedikit parodi karena di sini tuh kita benar-benar jadi salah satu tentara dari bumi yang udah jadi federasi intinya, yang memperjuangkan demokrasi demi demokrasi semuanya. Intinya kita jadi tentara yang expendable. Jadi kita benar-benar ditumbalin aja buat ngelawan alien-alien gitu di planet-planet lain gitu buat ngancurin ini. Nah, ini buat gua tertarik main ini tuh pas kemarin baru ada kejadian seru. Jadi di dalam gamenya itu kan berlokasi di bumi tapi versi fiksi. Jadi tiap kota di bumi tuh ada namanya, kayak misalnya di Cina Shanghai itu jadi apa, city apa gua harus Iya. Jadi intinya berlokasinya diparodikan lah tapi namanya. Berdasarkan kota asli. Nah, kemarin itu sempat ada event ini sempat geger juga di dunia pergamingan, terutama yang main Helldivers. Jadi ada event di mana buminya diserang sama alien dan semua player tuh harus bantu defend gitu. Jadi tiap campaign-nya, tiap kita mainin ini tuh berkontribusi terhadap ini defend-nya. Pelan-pelan tuh angka meterannya bakal bergeser sampai akhirnya 100% dikuasain alien. Sebenarnya sama developernya tuh disetting supaya defense-nya udah pasti gagal gitu. Oh, jadi emang sengaja lawannya diperkuat biar itu jadi jalan ceritanya. Bener, gitu. Karena itu nanti katanya mereka tuh berencana bikin event selanjutnya itu kita reclaim daerah yang udah dikuasain alien. Jadi intinya tiap kali kalian memainkan petanya gitu, jadi kalian bisa berkontribusi buat nurunin meterannya sebenarnya gitu. Jadi sebelum akan nyampe 100%, kalau kalian sering main gitu, sering bantu defend bakal berkurang terus gitu. Nah, cuman karena udah disetting sebenarnya buat kalah, itu tuh hampir seluruh kota di utamanya kerebut. Tapi satu kota yaitu Shanghai-nya versi Helldivers 2 itu menolak buat menyerah. Karena jadi mereka terusan defend gitu. Dan berkat koordinasi yang benar-benar benar-benar gigih banget gitu dari player-player Cinanya, sampai akhirnya mereka berhasil mempertahankan Shanghai-nya daripada serbuan alien. Dan ini juga nggak karena player-player Cinanya ini pada gigih, player-player seluruh dunia akhirnya bersatu. Bersatu. Jadi yang mempertahankan si Shanghai-nya Helldivers ini orang-orang Cinanya itu. Orang-orang Cina, player-player Cina dibantu sama player-player internasional. Terus dibantu karena cuma tinggal dia yang bertahan gitu. Tadinya tinggal dia dan kelihatan ini gigih banget gitu mereka. Jadi akhirnya player internasional juga memutuskan buat ngebantuin. Jadi resistance-nya berhasil. Cuman di satu kota itu doang gitu yang benar-benar nggak sampai dikuasain sampai memang nggak bisa sampai 100% kalau nggak salah, tapi di atas 90% gitu berhasil ininya tuh mempertahankan. Karena mereka yang gue tahu ya, yang gue baca cerita, karena gue belum main nih gamenya, mereka tuh sampai shift-shiftan karena kan serangannya berlangsung 24 jam. Jadi player-player Cina bisa main pas mereka siang, dan pas mereka tidur di malam hari player-player dari Eropa dari mana itu yang main ngebantuin buat defend gitu. Jadi dari player dari region lain dia bisa masuk ke servernya negara bukan servernya sih. Jadi semacam maps-nya. Mereka Ya. milih buat main di maps itu buat ngedefendin semacam kayak gitulah gitu. Jadi sampai akhirnya berhasil. Cuman ya gue juga nggak tahu, siapa tahu di sini ada player Helldivers 2 mungkin yang mau memberikan komentar gitu atau memberikan kita insight apa yang sebenarnya terjadi, karena pas gue baca cerita ini seru banget sih ini community-nya gitu, sampai bisa
seluruh dunia loh, benar-benar seluruh dunia bergabung sendiri gitu, melawan developer. Jadi developer sih pusing ya. Ini event gua kapan rilisnya kalau kayak gini gitu. Gua mau ngerilis event Reclaim malah nggak jadi nih gara-gara ini satu membandel. Cuan gua gitu kan. Jadi gimana udah dibikin eventnya gitu. Tapi ya menarik sih, itu menarik sih. Jadi di setting buat kalah kok malah jadi menang gitu kan. Tapi Helldivers ada harganya nggak sih? Bapak coba 500 ribuan seingat gua terakhir tuh. Coba berapaan? Coba ini gitu. Lengkapnya 579.000. Ya. Itu apa itu yang dua Super Citizen Edition dapat apa ya? Oh, cuma bundle biasa gitu ya. Bundle biasa sih. Kalau nggak salah dapat apa? Tambahan cosmetics kah? Kalau nggak salah ya. Cuman intinya gini, Helldivers 2 ini buat yang nggak familiar sama gamenya, intinya kita kan jadi prajurit tadi. Jadi kita dalam tim isinya 4 orang gitu, bisa dimainin 4 player barengan buat satu map. Dan di satu map itu kita beresin objektifnya, ngebunuh musuh gitu atau apalah, ngerebut tempat gitu. Dan gameplaynya lumayan brutal dan genrenya tuh lumayan agak temanya tuh agak komedik sebenarnya. Karena dibikin seolah-olah kita tuh orang-orang yang benar-benar berjuang demi demokrasi, kita rela mati gitu. Demokrasi. Pokoknya segala macam demi demokrasi gitu. Apa itu alien? Demokrasi. Yoi. Besoknya bikin pemilu. Intinya kita benar-benar expendable, kita tuh rela mengorbankan diri kita demi bumi. Demi bumi. Kita jadi kayak pasukan berani mati semuanya. Ada gitu, Indonesia nggak ya di Helldivers ya? Nggak tahu. Kayaknya udah hancur dulu. Kayaknya hancurnya bukan karena invasi alien. Udah pada kabur aja dulu kayaknya itu kalau ada Indonesia sih. Bukannya di defend, malah kabur aja dulu kayaknya. Tiba-tiba ada alien. Tempat apa ini? Malah dipersilakan masuk, dikasih tarif 0% loh. Silakan masuk alien. Silakan masuk. Ini tanahnya boleh langsung diklaim kan? Silakan ditambang. Waduh. Kemana ini? Ini kita kemana omongannya kemana? Mulai jadi politik nih, udah bukan game lagi nih. Betul. Oke. Drivers ya. Kalau aku sih lebih ke sebenarnya game jadul, cuma dulu aku main Tropico 5, sekarang jadi kepengen Tropico 6. Karena saya mau jadi presiden. Saya mau. Ini game tentang diktator, betul. Saya terinspirasi dari Kim Jong Un. Mau menjadi Kim Jong Un, gimana sih rasanya jadi Kim Jong Un? Iya, gimana sih rasanya mengatur negara? Emang susah ngatur negara gitu. Saya menantang presiden, bukan gitu. Tapi kayak apa ya, main Tropico 5 kan dulu kayak ngerasain gitu jadi presiden, ya entah diktator atau gimana, tapi gimana ngatur ada apa dari ini bukan divisi apa namanya kayak ini lingkungan, terus dia politik kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita terlalu nambang orang yang cinta lingkungan protes kayak gitu, jadi menurunkan ini, terus ada elektabilitasnya, terus ada pemilunya. Jadi gimana susahnya nggak mungkin menyenangkan semua pihak intinya gitu. Betul, itu. Cuman gimana caranya biar tetap balance. Iya, nah katanya Tropico 6 ini sebenarnya gamenya udah lumayan lama lah, bukan game baru, tapi katanya sih sudah lebih ya ini ada itunya tuh, ada patung Liberty, jadi kayak lebih real gitu. Nah, dia masukin elemen-elemen dari dunia nyatanya lebih banyak gitu sekarang gitu. Ya. Nah, harganya berapa ya ini Tropico 6? Sebenarnya nggak terlalu mahal, cuma tidak ada waktu untuk main. Tidak ada waktu. Kehidupan dewasa sekali. 454 lebih murah dari Helldivers gitu. Ya, ini masih masuk wishlist sih. Itu bandelnya sampai 2 juta tuh. Iya, karena ya itu sangat eventnya tuh banyak banget. Eventnya kayak event-event yang kayak sesuai dengan dunia nyata lah gitu. Kalau Helldivers kan mungkin masih ada, kalau dari konsep Helldivers masih ada fiksinya gitu kan. Kalau ini kan bener-bener nyata gitu. Artinya kalau misalnya kalah pemilu ya kita kalah gitu akhirnya. Kalau di Tropico 5 nggak tahu Tropico 6 kayak gimana. Banyak ininya kayak gitu. Banyak banget ininya ya. Logistico. Iya, ada dia termasuk sama Tropico 5 sama yang sebelum-sebelumnya sih ya. Ya jadi kayak ambil nih 2 juta all in kayak gitu. Wah, Tropico yang lama murah tuh 17.000 apa tuh? Menarik, saya melihat harga di bawah 20.000 langsung. 20.000 adalah kita Tropico Reloaded. Iya. Iya, sejujurnya gue kalau di Steam kalau ngelihat yang di bawah 20.000 tuh wah ini menarik banget. Makanya sebenarnya kemarin 4 game itu yang paling mahal cuman Cyberpunk doang, sisanya game-game murah sebenarnya. Iya. Nah, ngomongin soal ini nih Kiko. Ngomongin soal wishlist kita dan harganya di Unipin. Iya, ini dia nih. Buat kalian yang lagi ngincer game-game murah di Steam,
kita nih di Unipin ini lagi ada promo. Gelas kita mana? Nah ini kenapa kita nggak pasang gelas dari tadi ya? Parah banget. Nah, ini karena kejutan. Benar. Nah ini datangnya telat tadi. Di Unipin sekarang kalau beli Steam itu 1:1 Steam guys wallet, nilainya ya, kalau jadi Steam Wallet. Kalian beli 90.000 dapatnya 90.000. Di tempat lain kayaknya beli 9.000 dapatnya cuma nggak Black Campaign nanti. Jangan dong, pokoknya jangan di bawah, nanti menjatuhkan. Di bawah itu. Jadi kalau intinya dulu boleh diadu lah kita 1:1 ini udah the best price yang bisa kalian dapat. Karena aku ingat dulu beli Steam Wallet itu belinya berapa dapatnya di bawahnya di bawah itu. Benar. Kayak biasanya memang gitu kan kalau perusahaan itu namanya cari untung ya. Jadi pasti ngambil dari selisih. Cuman kalau Unipin entah gimana caranya ini bisa 1:1 nih. Apakah mereka mensubsidi atau bagaimana? Hebat sekali lah yang pasti. Pemilik Unipin adalah gamers jadi dia mendengarkan apa kata gamers. Dia ngerti banget kayaknya nih gamers nih baik banget ya. Benar-benar kita dikasih 1:1 nih. Cuannya dari mana? Apakah dia berkorban supaya kita bisa main? Sangat-sangat besar hati ya. Terima kasih kepada Unipin. Kita berterima kasih pada perusahaan kita sendiri gitu. Tapi ya buat teman-teman jadi buat kalian para penggemar, para pemain Steam, kalian yang suka koleksi game, apalagi yang buat kalian nunggu summer sale ya, summer sale, spring sale, winter sale. Nah, ini satu lagi cocok apa? Fall sale kayak gitu. Ini cocok banget sih 1:1. Karena mungkin kalian belum bisa nemu di tempat lain, hanya di Unipin. Jadi jangan lupa. Kalau saat ini nih di Steam yang saat pas kita lagi syuting ini yang lagi murah tuh Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption. Oh ya, itu game yang gak mati-mati juga itu tuh. Juga salah satu game yang wajib dimainin. Itu lagi cuma 200 ribuan nih sekarang. Jadi kalau nggak tahu sih ini kita tayangnya kapan dan entah game apa nanti yang diskon yang jelas. Kalau ada lagi game murah di Steam, langsung aja nih beli di Unipin, mumpung lah. Lihat tuh, bisa bayar pakai QRIS. Bener. Asal kalian jangan beli SMS dan seluler ya itu. Emang masih ada ya. Emang masih ada orang beli pakai SMS dan seluler gitu. Itu QRIS kalian tinggal scan doang coba tuh itu. Jadi pilihan ininya banyak nih, pilihan pembayarannya banyak. Payment channelnya kita ada Dana, Shopee Pay, GoPay, ini mah semua yang dipakai buat kalian. Dan ini belum termasuk bonus-bonus lainnya karena dari Unipinnya sendiri kalau kalian beli kan kalian bisa dapat yang namanya reward point. Bisa ditukar sama berbagai macam barang. Betul. Nah, gitu. Jadi double untungnya kalau kalian belinya di unipin.com. Jadi buat kalian yang masih belum punya akun Unipin, langsung aja bikin daftarnya gampang, cuma pakai email, masukin password terus ada kode referral kita enggak ya? Kayaknya nanti kalau ada kode referral kita akan taruh di deskripsi gitu dan langsung borong Steam Wallet-nya di Unipin sekarang juga. Langsung aja guys. Betul. Oke, kayaknya kita udah ngobrol lama panjang nih karena ngomongin game itu kayaknya nggak ada habisnya semuanya. Apalagi kalau kita gamers yang benar-benar selalu menikmati datangnya game-game baru, terus menikmati namanya update maupun itu baik itu mobile maupun PC, itu kayaknya kita seneng banget sih ngomongin kayak gitu. Jadi buat kalian mungkin yang suka konten kayak gini, kalian boleh komen aja langsung kalau kalian punya ide misalnya kita mau bahas game apa gitu. Game apa nih? Atau kan kalian tadi udah lihat tuh Steamnya Obsession orang kaya. Jadi kalian misalnya aduh mau beli ini game lama tapi ragu. Nah, suruh Upstation main dulu. Nanti kita kasih reviewnya. Nah, baru kalian tentukan beli apa enggak gitu. Jangan lupa sekali lagi guys, di like and subscribe channel Upstation Media ini biar kita bisa makin growing dan bisa makin banyak judul-judul game yang kita beli. Biar makin banyak tuh list game Steam. Jangan lupa juga buat kunjungin kita di sosial media juga karena kita juga ada di mana aja? IG, TikTok, kemudian kita juga ada di Discord, nanti linknya di deskripsi, dan juga baca artikel-artikel kita soal review game. Kita juga ada review game tertulis ya. Itu di website Upstation.media. Kalau kalian lagi nyari guide atau apa, kalau stuck gitu butuh walkthrough, cari guide-nya karena di Upstation ini guide-nya termasuk yang paling lengkap lah bisa dibilang. Lengkap, yang gitu. Paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Betul. Mau dari game PC, mobile, konsol, ada semua di situ. Mau nyari Candy Crush juga mungkin ada. Nanti kita coba lihat aja. Geser-geser doang. Geser-geser aja gitu. Oke, www.upstation.media. Betul. Jadi jangan lupa di like, subscribe, follow dan baca artikel-artikel kita di website Upstation.media. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Bye-bye.